Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Mbak. Ya. Ibu, perkenalkan saya Nining Pramesti, mahasiswa dari Universitas Kusuma Husada Surakarta ya Bu ya. Ya, Ya, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Yatmi, Ibu Yatmi. Usianya berapa Ibu? 50 tahun. Oh iya, 50 tahun. Ibu ini sedang ada kegiatan posyandu sehat selalu ya Bu ya? Ya, Ya. eh, jadi menurut data di posyandu itu ada 20 orang warga sini ya Bu yang mengeluhkan eh, kesemutan pada bagian kaki ya Bu ya, ekstremitas ya Bu ya, dan juga kalau malam itu sering buang air kecil ya Bu, jadinya susah tidur ya Bu, dan juga kalau makan banyak tapi berat badannya menurun ya. Ya. ya, Apakah Ibu juga seperti itu Bu? ya, saya seperti itu Mbak. Biasanya gejalanya apa juga sama seperti itu Bu? Iya sama Mbak. Setiap malam itu sering buang air kecil, kemudian itu kaki saya itu loh, kayak kesemutan gitu. Ya. Kalau makannya gimana Bu? Makannya ya banyak, tapi kok rasanya badannya itu kurus-kurus gitu. Ya. Jadi Ibu tuh kayak belum mengetahui secara pasti tentang perubahan kondisi tubuh Ibu gitu ya Bu ya? Iya. Ya. Saya izin bertanya Bu, kalau masalah edukasi di posyandu itu yang diberikan baru apa saja Bu ya? Apa sudah apa saja gitu edukasinya? Edukasinya itu PHBS. Ya, lalu apalagi Bu? Kemudian COVID Mbak. Oh iya, oke. Baiklah Ibu, dari keluhan yang Ibu keluhkan tadi itu lebih mengarah ke diabetes mellitus ya Bu ya. Ya, baiklah Ibu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus ya Bu, supaya Ibu lebih tahu, lebih mengenal gitu ya Bu, penyakit diabetes mellitus itu seperti apa. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum Mbak. Ya, apakah saya diizinkan Ibu? Ya, Boleh. jika diizinkan saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya Ibu ya. Ya, bisa kita mulai sekarang ya Bu. Iya Mbak. Nah, sebelum ini ada pamflet ya Bu ya, ya bisa dibaca ya Bu ya, bareng-bareng. Yang pertama, apa Ibu itu tahu Ibu penyakit DM itu seperti apa? Belum tahu Mbak. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya Bu ya, diabetes mellitus atau DM itu adalah penyakit yang terjadi karena terganggunya fungsi insulin. Nah, jadi dalam tubuh itu terdapat insulin ya Bu ya, tapi kalau itu harus normal gitu Bu, tapi kalau lebih dari batasnya itu nanti bisa dikatakan diabetes mellitus. Nah, itu biasanya kalau diabetes mellitus itu lebih dari 200 Bu. Ya, seperti itu. Nah, insulin sendiri itu adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah dalam darah ya Bu, dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Itu dari kelenjar pankreas. Dan kelenjar pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang menghasilkan hormon dan enzim. Seperti itu. Kalau tipe diabetes mellitus, Ibu apakah sudah tahu Bu ada berapa? Belum Mbak. Belum tahu. Ya, tipenya itu ada tipe diabetes mellitus, ada tipe 1, tipe 2, dan DM gestasional, dan sudah itu ya Bu ya. Lalu untuk DM tipe 1, apakah sudah mengetahui tanda dan gejalanya itu seperti apa Ibu? Belum Mbak. Ya, kalau tipe 1 itu terjadi karena terganggunya fungsi insulin ya Bu ya, yang disebabkan tidak berfungsinya salah satu organ kelenjar pankreas. Nah, itu tanda gejalanya seperti itu tadi Bu, kakinya seperti kesemutan, terus makan banyak tapi berat badan menurun drastis seperti itu, sering buang air kecil seperti itu Bu. Terus kalau tipe 2 itu karena terganggunya fungsi insulin yang muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Jadi kayak gaya hidupnya itu terlalu kurang sehat gitu ya Bu ya. Makan itu seperti junk food seperti itu, terus kurang olahraga juga Bu. Kalau DM gestasional itu penyakitnya terjadi karena terganggunya fungsi insulin karena kehamilan. Jadi ada ya Bu ya, dari yang ibu hamil itu kalau
mempunyai DM gestasional itu beresiko tinggi bagi bayinya ya Bu ya, seperti itu. Lalu Ibu tahu nggak sih hal-hal yang menyebabkan seseorang lebih mudah terkena DM itu apa saja? Enggak. Nah itu biasanya itu dari usia ya Bu. Jadi kalau orang semakin tua itu lebih rentan terkena diabetes mellitus, seperti itu. Terus biasanya juga dialami kalau emang keluarganya itu memiliki genetik dari mbahnya atau ibunya, keluarganya ada yang memiliki riwayat DM itu kemungkinan besar juga menurun, seperti itu. Lalu pernah melahirkan dengan berat badan bayi lebih dari 4 kilo itu juga beresiko diabetes mellitus. Jadi kalau berat badannya lebih dari 4 kilo itu juga beresiko ya Bu ya. Dan juga berat badan bayi lahir kurang dari 2,5 kilogram atau bayi prematur. Untuk penyebab yang dapat diubah itu tahu nggak Bu? Maksudnya penyebabnya kok bisa jadi DM tuh yang bisa diubah itu apa saja, itu bisa tahu nggak Bu? Belum, yaitu seperti kelebihan berat badan, kegemukan ya Bu di bagian perut saja, terus kurang aktivitas fisik rutin ya kayak olahraga gitu ya Bu ya, terus mempunyai penyakit darah tinggi. Ibu punya darah tinggi nggak Bu? Enggak ya. Terus kolesterol tinggi? Iya, saya punya. Iya punya ya Bu ya. Terus dietnya tidak seimbang atau tidak sehat, dan juga kadar gula darah tinggi sewaktu diperiksa. Nah itu penyebab yang bisa dapat diubah. Stres juga bisa ya Bu ya. Untuk gejala DM yang utama itu ya tadi ya Bu ya, sering lapar, sering haus, sering kencing ya Bu ya. Ibu sebenarnya sama kayak gejalanya Ibu tadi. Terus kalau gejala tambahan itu seperti mudah lelah, mudah ngantuk, terus pandangan buram, penurunan berat badan drastis tadi ya Bu, kesemutan, gatal di sekitar area kemaluan. Nah itu. Nah jadi kalau Ibu ada DM seperti ini, penyakit DM harus sering-sering dikonsulkan ya Bu ya ke dokter, dan sering diperiksa juga kadar gula darahnya, seperti itu. Lalu untuk mengurangi gula darah dalam tubuh itu ya Bu, itu bisa dengan pola hidup makan sehat ya Bu ya. Pola makannya sehat yaitu seperti mengkonsumsi buah, sayur, protein tanpa lemak, dan juga biji-bijian. Tapi juga harus mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh, karbohidrat olahan, dan juga pemanis buatan ya Bu ya. Dan juga rutin melakukan aktivitas fisik Ibu seperti olahraga ya, seperti jalan-jalan gitu ya Bu ya. Atau enggak juga sepedaan itu juga bisa Bu. Lalu untuk pencegahan diabetes itu dapat dilakukan juga seperti mempertahankan berat badan ideal ya Bu, mengkonsumsi makanan rendah lemak, terus mengkonsumsi makanan tinggi serat, seperti itu ya Bu yang saya sebutkan tadi, olahraga gitu ya Bu ya. Nah kalau komplikasinya dari diabetes mellitus itu tahu nggak sih Bu, bisa menyebabkan kayak penyakit apa aja gitu kalau yang mempunyai riwayat penyakit DM? Setahu saya cuma stroke sama terkena syarafnya. Ya itu bisa ya Bu ya, seperti stroke, terus jantung koroner itu bisa, terus bisa menyebabkan juga kerusakan retina mata, syaraf, ginjal, disfungsi seksual, keguguran gitu. Nah bayi lahir mati dari ibu yang mengidap DM. Jadi kalau ada ibu yang hamil seperti yang dijelaskan tadi ya Bu, diabetes yang gestasional tadi ya, itu bisa menyebabkan bayi meninggal ya, itu seperti itu Ibu. Baiklah Ibu, ini kan saya sudah selesai nih Ibu memberikan edukasi. Ibu bisa jelaskan lagi nggak Bu terkait edukasi tadi yang saya jelaskan seperti apa? Penyakit DM itu yaitu terganggunya fungsi insulin, terus kemudian gejalanya itu kayak kesemutan pada kaki, terus sering kencing pada malam hari, terus makannya itu banyak tapi badannya itu kayak menurun.
Terus cara diet diabetes mellitus tahu nggak Bu tadi yang saya jelaskan tuh tadi seperti apa? Makan-makan yang sehat seperti Hmm. sayur, buah, terus protein yang lemaknya tidak ada lemaknya gitu. Ya, jadi untuk makanan manis-manisnya lebih kurangin ya Bu ya, atau lebih tepatnya itu menghindari makanan yang manis-manis. Iya. Ya, seperti itu Bu. Baiklah Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Ya, jika tidak ada, saya sudah selesai ya Bu melakukan edukasi tentang penyakit diabetes mellitus ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Iya.